Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mutia Natasha dengan NIM D11212311025 dan rekan saya. Maila Bilbina Atahuda dengan NIM D11212231020. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Rishan sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Petrokimia dan Gas. Baik, kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengerjaan ujian akhir semester Teknologi Petrokimia dan Gas, yakni produk petrokimia yang kami pilih adalah black carbon. Baik, pada materi selanjutnya atau slide selanjutnya mengenai pengenalan produk akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Maila dipersilahkan. Baik, terima kasih Mutia. Maaf Bu, sebentar. Kita masuk ke slide mengenai pengenalan produk. Produk yang akan kami bawa adalah carbon black atau yang dikenal dengan karbon hitam adalah bentuk amorf dari karbon yang terdiri dari partikel-partikel halus yang dihasilkan melalui pembakaran tidak sempurna atau dekomposisi termal hidrokarbon berat seperti minyak bumi atau gas alam. Kemudian, karbon hitam juga merupakan partikel kecil berbasis karbon yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna hidrokarbon berat dalam kondisi terbatas oksigen. Terdiri dari karbon murni dengan sejumlah kecil senyawa organik dan anorganik sebagai pengotor. Penggunaan pertama karbon hitam dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah di mana manusia menggunakan arang dan jelaga dari api untuk membuat lukisan gua. Peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan karbon hitam sebagai pigmen dalam tinta dan cat. Orang Mesir misalnya menggunakan jelaga untuk membuat tinta hieroglif. Kemudian pada abad pertengahan, karbon hitam mulai digunakan dalam pembuatan tinta untuk manuskrip dan pigmen untuk cat. Hingga pada abad ke-18 atau pada tahun 1800, karbon hitam diproduksi secara sederhana dengan membakar bahan organik seperti kayu atau minyak di dalam bejana tertutup untuk mengumpulkan jelaga. Dengan dimulainya revolusi industri, permintaan untuk karbon hitam meningkat pesat, terutama untuk digunakan dalam industri percetakan dan cat. Pada akhir zaman ke-19 atau pada tahun 1900, metode produksi yang lebih efisien diperkenalkan, seperti channel black process yang menggunakan gas alam sebagai bahan baku. Peningkatan dalam produksi dan permintaan karbon black terjadi seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Karbon hitam sendiri menjadi komponen penting dalam produksi ban kendaraan yang membutuhkan bahan pengisi untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan ban. Pada tahun 1930-an, proses furnace diperkenalkan yang memungkinkan produksi karbon hitam dengan efisiensi yang lebih tinggi dan dalam jumlah yang lebih besar. Proses ini menggunakan minyak berat atau gas alam dan merupakan metode produksi utama karbon hitam hingga saat ini. Selain dari industri ban tadi, karbon hitam mulai digunakan secara luas dalam pembuatan plastik, tinta cetak, cat, silen, dan banyak lagi produk lainnya. Industri karbon hitam terus berkembang dengan fokus pada peningkatan efisiensi produksi dan pengurangan dampak dari lingkungan. Teknologi baru dan praktik produksi yang lebih bersih diperkenalkan untuk memenuhi standar lingkungan yang semakin ketat. Karena itulah penggunaan karbon hitam ini mulai meluas ke aplikasi-aplikasi berteknologi tinggi seperti baterai lithium-ion, material konduktif, dan komposit polimer canggih. Kemudian kita akan masuk ke slide selanjutnya mengenai sifat produk yang akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia Natasha. Baik, terima kasih Maila. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sifat produk dari black carbon. Yang pertama adalah sifat fisik, yaitu partikel kecil. Karbon hitam terdiri dari partikel-partikel kecil dengan ukuran yang sangat halus, biasanya dalam rentang nanometer. Kemudian, black carbon hitam ini memiliki luas permukaan tinggi karena partikel yang sangat kecil dan dapat mempengaruhi banyak sifat fungsionalnya. Yang kedua, selanjutnya yaitu adalah struktur agregat, yakni partikel-partikel kecil ini cenderung beragregasi atau bergumpal bersama, membentuk struktur kompleks yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan aus dalam aplikasi seperti ban. Yang kedua adalah sifat mekanik, yaitu penguat. Ketika ditambahkan ke karet atau plastik, karbon hitam meningkatkan kekuatan tarik, ketahanan aus, dan ketahanan sobek bahan tersebut.
Selanjutnya adalah ketahanan panas. Karbon hitam meningkatkan ketahanan terhadap degradasi panas dalam aplikasi seperti ban dan sealer. Yang ketiga adalah sifat kimia, yakni stabilitas kimia. Karbon hitam sangat stabil secara kimia dan tahan terhadap banyak bahan kimia korosif. Selanjutnya adalah konduktivitas, yakni karbon hitam memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik, membuatnya berguna dalam aplikasi elektronik dan sebagai bahan pengisi konduktif. Yang keempat adalah sifat optik, yakni warna hitam pekat. Karbon hitam adalah pigmen hitam yang sangat pekat, memberikan warna hitam yang mendalam dan stabil dalam tinta, cat, ataupun plastik. Selanjutnya adalah penyerapan cahaya UV, yakni karbon hitam mampu menyerap cahaya ultraviolet sehingga sering digunakan dalam produk untuk melindungi dari degradasi UV. Dan yang terakhir adalah sifat adsorptif, yakni kemampuan absorpsi. Karena luas permukaannya yang tinggi, karbon hitam memiliki kapasitas adsorpsi yang besar yang dapat digunakan dalam aplikasi tertentu seperti pengolahan air atau penjernihan gas. Baik, selanjutnya mengenai manfaat produk tentang si karbon hitam ini. Yang pertama adalah penguatan mekanik, yaitu karbon hitam dapat meningkatkan ketahanan aus dan kekuatan tarik dalam produk karet maupun plastik. Yang kedua, pigmen tahan lama, yakni karbon hitam dapat memberikan warna hitam pekat dan stabil dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga adalah konduktivitas, yakni karbon hitam dapat meningkatkan konduktivitas listrik dan termal dalam aplikasi tertentu. Yang keempat adalah perlindungan UV, yakni karbon hitam dapat menyerap sinar UV dan melindungi produk dari degradasi akibat paparan sinar matahari. Dan yang kelima adalah aplikasi luas, yakni karbon hitam dapat digunakan dalam berbagai industri, mulai dari otomotif hingga elektronik dan pengolahan air. Baik, selanjutnya mengenai slide reaksi kimia akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Maila dipersilakan. Baik, mengenai slide reaksi kimia, karbon hitam ini biasanya diproduksi melalui pembakaran atau dekomposisi hidrokarbon dalam kondisi kontrol yang ketat. Ada beberapa metode produksi, tetapi dua yang utama adalah metode pembakaran atau furnace black dan metode dekomposisi termal atau thermal black. Berikut ini adalah reaksi kimia yang terkait dengan kedua metode tersebut. Yang ini adalah metode pembakaran pada furnace black. Kemudian yang ini adalah metode dekomposisi termal pada black carbon. Pada metode pembakaran, reaksi yang dihasilkan adalah C2H4 ditambah O2, kemudian menghasilkan 2C plus 2H2O. Proses ini melibatkan pembakaran parsial dari hidrokarbon cair atau gas di dalam sebuah furnace atau tungku. Kemudian di dalam reaksi ini, etilena atau C2H4 dibakar dengan oksigen O2 yang menghasilkan karbon black atau C dan air H2O. Kemudian pada metode dekomposisi termal, reaksi kimianya adalah CH4 yang akan menghasilkan C ditambah 2H2. Proses ini melibatkan dekomposisi termal dari hidrokarbon tanpa adanya oksigen. Maka dari itu, metana CH4 dipanaskan hingga suhu yang tinggi sehingga terurai menjadi C2, karbon black atau C dan gas hidrogen atau H2. Baik, slide selanjutnya adalah mengenai proses yang akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, selanjutnya mengenai teknologi proses. Ini yang pertama-tama, setelah memanaskan bahan baku minyak, karbon tersebut disemprot ke dalam reaktor yang suhunya melebihi 1000 derajat Celcius. Setelah tetesan minyak kecil ini dipanaskan, tetesan minyak kecil dengan cepat dipecah menjadi partikel-partikel karbon hitam. Partikel-partikel ini bertabrakan satu sama lain dan membentuk struktur rantai proses reaksi pembelahan terjadi dalam milidetik. Oleh karena itu, baik preheater maupun reaktor dengan menggunakan atau dipantau menggunakan peralatan berteknologi tinggi.
Selanjutnya, setelah karbon hitam dan gas ekor bersuhu tinggi memasuki bag filter utama, tempat partikel karbon hitam menempel. Kantong filter partikel karbon hitam ini kemudian dikocok atau diaduk ke dalam penghancur mikro untuk memastikan ukurannya yang sama. Setelah melewati siklon, partikel tersebut dipisahkan menjadi bubuk karbon hitam dan sisa gas tanpa oksigen. Bubuk karbon hitam tersebut kemudian dicampur dengan air dan molase serta pelletizer untuk membentuk butiran karbon hitam. Setelah butiran karbon hitam ini didehidrasi dalam pengering, kotoran logam apapun kemudian dihilangkan dengan pemisahan magnetik sebelum dipindahkan ke silo untuk pengemasan dan distribusi gas. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya atau proses terakhir dari pembuatan karbon hitam ini yang terletak di diagram di atas ini ya. Ekor bersuhu tinggi yang dihasilkan selama karbon hitam proses manufaktur dikirim ke sistem kogenerasi dan digunakan sebagai bahan bakar boiler untuk memanaskan air dan menghasilkan uap dalam jumlah besar. Selain menggunakannya untuk keperluan kita sendiri dan menyediakannya ke pabrik-pabrik lainnya, uap juga dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Daur ulang tiling gas telah sangat meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Pembuatan karbon hitam tidak hanya memecahkan masalah polusi limbah minyak, tetapi juga menghasilkan uap dan listrik, mengurangi limbah dan melindungi lingkungan, serta menjadi teladan bagi ekonomi sirkular. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai slide selanjutnya adalah produk turunan dari pengaplikasian karbon hitam tadi. Yang pertama adalah ban. Ban tidak hanya ban, tapi juga produk karet. Karbon hitam ini digunakan sebagai bahan pengisi dan penguat dalam industri karet, terutama untuk pembuatan ban kendaraan. Ini membantu meningkatkan ketahanan aus dan umur panjang ban. Yang kedua adalah pigmen, digunakan dalam tinta cetak, toner, printer, cat, dan plastik. Karbon hitam memberikan warna hitam pekat dan stabilitas warna yang tinggi. Kemudian adalah plastik. Karbon hitam ini sebagai bahan aditif dalam berbagai jenis plastik untuk meningkatkan sifat mekanik dan resistensi terhadap sinar UV. Yang keempat adalah baterai. Baterai ini digunakan dalam pembuatan elektroda baterai, terutama dalam baterai lithium ion pada gambar, karena sifat konduktifnya yang baik. Kemudian adalah silen dan adhesif. Bikarbon ini sebagai bahan pengisi untuk meningkatkan viskositas dan sifat mekanik silen dan adhesif. Kemudian untuk slide selanjutnya adalah mengenai kesimpulan akan dilanjutkan oleh Mutia Natasha. Baik, pada slide kesimpulan, yang dapat disimpulkan mengenai produk petrokimia dari karbon hitam atau black carbon, yakni partikel kecil berbasis karbon yang dihasilkan dari pembakaran hidrokarbon, memiliki sifat unik seperti luas permukaan tinggi, struktur agregat kompleks, dan konduktivitas yang baik, memengaruhi berbagai aplikasi mulai dari penguatan mekanik dalam produk karet dan plastik, pigmen tahan lama dalam cat dan plastik, hingga perlindungan UV dan konduktivitas listrik dalam industri otomotif dan elektronik. Sejarah perkembangan metode produksi karbon hitam dari zaman prasejarah hingga revolusi industri mencerminkan peningkatan efisiensi produksi dan diversifikasi penggunaan, menjadikannya bahan yang vital dalam industri modern dengan fokus pada kualitas, keberlanjutan, dan inovasi. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bu Risan karena telah mengampu mata kuliah Teknologi Petrokimia dan Gas. Kami akhirilah presentasi kami. Saya minta maaf, saya mewakili rekan saya juga meminta maaf. Apabila ada salah kata, salah kekurangan pada materi, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.